Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial banget. Sebuah filosofi pendidikan yang nggak cuma ngomongin soal nilai atau target akademis, tapi menyentuh langsung ke inti dari proses belajar itu sendiri. Berdasarkan karya dari Dr. Incinia Anggerowin, yuk kita bedah bareng apa itu mendidik dengan kalbu. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang jujur aja cukup menohok. Di tengah semua kesibukan dan target, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah selama ini kita cuma sibuk mengisi pikiran anak-anak, tapi lupa untuk menyentuh hati mereka? Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita dalam beberapa menit ke depan. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit. Untuk memahami kenapa pendekatan dari hati ini jadi begitu penting, kita harus lihat dulu, apa sih sebenarnya tantangan yang ada di dunia pendidikan modern kita? Nah, ini dia gambaran besarnya. Sistem pendidikan kita seringkali terasa agak jomplang. Fokusnya terlalu berat pada nilai, pada pencapaian target kurikulum. Lalu, apa yang seringkali jadi korban? Koneksi emosional, kedekatan antara guru dan murid. Hasilnya, kita mungkin berhasil mencetak siswa yang pintar di atas kertas. Tapi kok rasanya mereka kering ya? Kurang punya ruh, kurang makna, dan kurang karakter yang kokoh. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah letak keunikannya. Jawabannya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, para pendidik. Sebelum mengubah dunia luar, kita harus kenalan dulu sama dunia batin kita. Ada 3 konsep kunci di sini: hati, jiwa, dan kalbu. Oke, kita mulai dari yang paling permukaan, hati. Coba deh, bayangkan lautan. Nah, hati itu seperti ombak di permukaannya. Dia mewakili emosi-emosi sesaat kita, kayak rasa senang, marah, atau capek. Sifatnya itu gampang banget berubah, sangat tergantung sama angin di sekitar kita. Sekarang, kita menyelam lebih dalam lagi, ke jiwa. Kalau hati tadi adalah ombak, maka jiwa ini adalah arusnya. Arus ini lebih dalam, lebih konsisten, dan dia yang mengarahkan sikap kita. Arus inilah yang menentukan apakah ombak-ombak emosi kita akan membawa kita jadi pendidik yang sabar dan membimbing, atau justru yang gampang menghakimi. Dan yang paling dalam, yang jadi fondasi dari segalanya, adalah kalbu. Inilah dasar samudranya. Kalbu itu adalah keyakinan inti kita, tujuan hidup kita yang paling fundamental. Inilah yang pada akhirnya menjawab pertanyaan, kenapa sih saya mengajar? Nah, tabel ini merangkum ketiganya dengan sangat baik. Hati itu ombak sesaat, seperti rasa frustrasi. Jiwa adalah arus yang konsisten, seperti kesabaran, dan kalbu itu adalah dasar samudranya, alasan kita mengajar. Kuncinya di sini nih, kalau kalbu kita kokoh, dasar samudranya kuat, maka arus jiwa akan tenang. Kalau arusnya tenang, ombak di hati juga nggak akan bergejolak liar. Kalau ketiganya selaras, wow, setiap tindakan kita di kelas itu bakal punya kekuatan yang luar biasa. Sekarang, mari kita lihat bagaimana filosofi ini bisa jadi semacam kompas batin bagi seorang guru dalam bertindak sehari-hari. Intinya sederhana, apa yang ada di dalam diri seorang guru pasti akan terpancar keluar. Kondisi batin mereka, apakah didasari oleh kalbu yang kokoh atau hanya hati yang sedang bergejolak, itu akan menentukan setiap interaksi mereka dengan murid. Nggak bisa bohong. Dan ini dia, jangkar dari kalbu seorang pendidik sejati. Ketika seorang guru bisa memandang profesinya bukan lagi sekedar pekerjaan, tapi sebagai sebuah ibadah, cara pandangnya berubah total. Anak-anak didik itu dilihat sebagai amanah yang sangat berharga, bukan lagi sebagai beban. Tentu saja ini semua bukan cuma teori yang indah di awang-awang ya. Mari kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana cara kita menerapkan ini di dalam kelas? Ada 6 strategi yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Semuanya lahir dari kalbu. Pertama, jaga lisan kita. Kedua, sapa murid dengan hangat. Ketiga, dengarkan dengan empati, bukan cuma dengan telinga. Keempat, hargai proses sekecil apapun. Kelima, sabar dengan pertumbuhan mereka. Dan yang keenam, ini yang paling kuat, doakan mereka dalam diam. Kita ambil contoh yang pertama, jaga lisan saat mengajar. Ini krusial banget loh, karena satu kata saja yang kita lontarkan bisa menjadi luka yang membekas seumur hidup bagi seorang anak. Atau sebaliknya, bisa menjadi obat penyembuh yang menguatkan dia selamanya. Atau poin ketiga, dengarkan dengan empati. Seringkali kan saat seorang anak berbuat salah, refleks pertama kita adalah menghakimi. Padahal yang sebetulnya mereka butuhkan itu bukan penghakiman. Apa yang benar-benar mereka inginkan adalah
untuk dipahami. Di balik setiap perilaku, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kalau kita konsisten menerapkan strategi ini, apa sih hasil yang akan kita dapatkan? Yuk, kita intip buah manis dari pendidikan yang berbasis kalbu ini. Pendekatan ini mengubah total cara kita memandang anak yang kita cap nakal. Kita jadi sadar anak tersebut sejatinya bukan ingin merusak. Mereka itu sebenarnya hanya sedang berteriak dengan caranya sendiri, meminta untuk didengar, dipahami, dan yang terpenting, diarahkan dengan penuh kasih. Karena di balik apa yang kita sebut kenakalan itu, kita harus selalu ingat, ada hati kecil yang sedang menunggu untuk dipeluk, bukan untuk dihakimi. Sebuah pengingat yang dalam banget buat kita semua. Dan pada akhirnya, tujuan tertinggi dari pendidikan kalbu ini bukanlah sekedar kesuksesan duniawi. Tujuannya adalah berkah, yaitu sebuah keberhasilan yang diridhoi, yang nggak hanya membawa perubahan positif bagi sang anak, tapi juga dipenuhi dengan rahmat dan kebaikan yang mengalir. Puncak dari semua ini, perwujudan dari seorang guru yang benar-benar mengajar dengan kalbu, bisa kita rangkum dalam satu konsep yang indah, seni menjadi seorang hypnoteacher. Dan kalau kita bicara soal hypnoteacher terhebat, sebenarnya kita semua sudah memilikinya sejak kita lahir, yaitu ibu kita. Coba diperhatikan, beliau mendidik tanpa banyak teori, tapi penuh dengan cinta. Beliau tidak hanya banyak bicara, tapi memberi teladan. Beliau tidak pernah meminta imbalan, tapi selalu mendoakan dalam diam. Kenapa sih seorang ibu bisa begitu hebat? Ya karena karena beliau mendidik bukan hanya dengan ilmu di kepala, tapi dengan kalbunya, dengan inti hatinya yang paling dalam. Inilah esensi dari menjadi seorang pendidik sejati. Jadi, saya ingin menutup bahasan kita dengan sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama. Bagaimana jika ternyata alat mengajar kita yang paling hebat, yang paling canggih, selama ini sudah ada di dalam diri kita, yaitu hati kita sendiri. Terima kasih.